Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan hari ini Bu Dewi akan menyampaikan pendalaman materi untuk mata pelajaran administrasi umum. Jadi mata pelajaran administrasi umum ini sudah kalian dapatkan waktu kalian kelas 10, akan tetapi tetap diujikan kembali waktu kalian kelas 12 ini. Jadi untuk mengingatkan kembali, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam proses belajar walaupun pembelajaran secara daring. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, baik anak-anak, sekarang kita memulai untuk pendalaman materi mata pelajaran administrasi umum. Jadi ada materi yang diujikan untuk mata pelajaran administrasi umum antara lain yang pertama, ruang lingkup administrasi perkantoran, 2. Jabatan dalam organisasi, 3. Struktur organisasi, 4. Pencatatan surat ataupun dokumen masuk dan keluar, 5. Pencatatan surat penataan surat atau dokumen, yang keenam, peralatan kantor, yang ketujuh, tata ruang kantor, yang kedelapan, komponen komunikasi, yang kesembilan, pengolahan keuangan sederhana atau biasa kita sebut dengan kas kecil atau petty cash, dan yang ke-10 adalah evaluasi ruang lingkup dalam kegiatan administrasi. Jadi hari ini di pertemuan ini kita akan membahas soal-soal berdasarkan materi yang akan diujikan untuk mata pelajaran administrasi umum ini. Contoh soal pertama dan pembahasan materi tentang ruang lingkup administrasi perkantoran. Soal nomor 1, kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bila mana diperlukan disebut titik-titik. A. Menghimpun, B. Mencatat, C. Mengolah, D. Mengirim, E. Menggandakan. Kira-kira jawabannya yang A, menghimpun, karena kegiatan menghimpun itu adalah kegiatan untuk menyiapkan, kegiatan untuk mengumpulkan. Jadi sewaktu-waktu diperlukan, kita mudah untuk menemukannya kembali. Lanjut. Untuk soal nomor 2, contoh soal dan pembahasan materi tentang jabatan di dalam organisasi. Berikut yang merupakan langkah-langkah dalam melakukan analisis jabatan kecuali titik-titik, berarti cari yang salah, yang tidak. A. Mengkaji organisasi secara keseluruhan, B. Menentukan informasi di dalam organisasi, C. Pemilihan penggunaan teknik analisis jabatan, E. Menyiapkan spesifikasi jabatan, dan E. Menghapuskan jabatan yang tidak sesuai. Jawabannya yang mana? Yang bukan merupakan langkah-langkah dalam analisis jabatan, yang E. Menghapuskan jabatan yang tidak sesuai, karena itu bukan merupakan langkah dalam melakukan analisis jabatan. Kita lanjutkan untuk contoh soal dan pembahasan materi tentang struktur organisasi. Soal nomor 3, seorang pemimpin tidak mempunyai bawahan yang jelas adalah ciri dari bentuk organisasi. A. Staf, B. Lini, C. Fungsional, D. Garis dan staf, E. Fungsional dan garis. Pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas, maka jawabannya adalah yang B atau lini. Jadi pimpinan tidak memiliki bawahan yang jelas di struktur organisasinya. Kalau fungsional itu dibagi menjadi macam-macam divisi, jadi sudah jelas untuk susunan struktur organisasinya. Kita lanjut untuk soal nomor 4.
materi tentang pencatatan surat masuk dan surat keluar. Di bawah ini, manakah yang termasuk manfaat adanya penanganan surat yang baik? A. Surat dan informasinya akan tersimpan secara aman. B. Prosedur penanganan surat jelas. C. Surat akan tersimpan dengan baik sehingga mudah ditemukan. D. Surat sulit ditemukan jika dicari karena letaknya tidak disusun secara teratur. Dan yang E. Surat akan tercatat dengan baik. Sudah jelas? Jawabannya adalah yang D. Surat sulit ditemukan jika dicari. Nomor 5. Contoh soal dan pembahasan materi tentang penataan surat dan dokumen. Sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan isi, masalah ataupun subjek pada isi surat disebut A. Sistem abjad, B. Sistem subjek, C. Sistem tanggal atau kronologi, D. Sistem wilayah, E. Sistem nomor. Sudah jelas pengelompokan didasarkan pada masalah atau subjek, berarti jawabannya yang B. Sistem subjek. Jadi dilihat dari perihal surat atau isi surat tersebut. Selanjutnya, contoh soal dan pembahasan materi tentang peralatan kantor. Di bawah ini yang merupakan contoh dari peralatan kantor habis pakai adalah A. Printer, B. Komputer, C. Stapler, D. Staples, E. Perforator. Jadi kalau habis pakai itu berarti ada masanya, tetapi kalau tidak habis pakai itu berarti bisa digunakan berkali-kali. Jadi contoh barang, contoh peralatan kantor yang habis pakai adalah staples. Jangan salah, kalau stapler itu adalah alat yang digunakan, sedangkan kalau staples itu adalah isinya. Jadi kalau stapler kan bisa digunakan berkali-kali, itu termasuk ke dalam peralatan kantor barang tidak habis pakai. Sedangkan kalau staples itu merupakan peralatan kantor barang habis pakai. Kita lanjut. Untuk soal nomor 7, materi tentang tata ruang kantor. Di bawah ini yang merupakan manfaat tata ruang kantor kecuali A. Mengoptimalkan penggunaan ruangan yang ada secara efektif. Ya. B. Mengembangkan lingkungan kerja yang tidak nyaman bagi pegawai. C. Menjamin efisiensi arus kerja dalam kantor. D. Meningkatkan produktivitas para pegawai. E. Memberikan kesan positif dan nyaman bagi pelanggan perusahaan. Berarti kecuali yang B. Mengembangkan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Seharusnya mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawainya. Kita lanjut untuk soal dan pembahasan materi tentang komponen komunikasi. Nomor 8. Di bawah ini manakah yang bukan merupakan unsur-unsur di dalam komunikasi? A. Pengirim pesan, B. Penerima pesan, C. Penerjemah pesan, D. Pesan, E. Media komunikasi. Yang bukan adalah yang C. Penerjemah pesan. Karena komunikasi yang baik itu harus meliputi unsur-unsur, ada yang ngirim pesannya. Jadi ada komunikator, ada komunikan, ada pesannya, ada medianya. Nah, itu termasuk ke dalam komunikasi yang baik. Jadi tidak memerlukan penerjemah pesan. Kita lanjut. Contoh soal dan pembahasan materi tentang pengolahan keuangan sederhana. Berikut merupakan tujuan dibentuknya dana kas kecil dalam perusahaan adalah A.
membayar keuangan yang sifatnya mendadak, B. membayar keuangan yang jumlahnya kecil, C. membayar kewajiban perusahaan dan pembelian gedung, D. keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil dan tidak praktis bila dibayarkan dengan menggunakan cek, E. membantu administrasi kantor atau sekretaris dalam melaksanakan tugasnya. Nah, yang bukan merupakan tujuan dari dana kas kecil adalah yang C. membayar kewajiban perusahaan dan pembelian gedung. Karena dana kas kecil ini dikhususkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya kecil dan sifatnya mendadak. Jadi kalau pembelian gedung itu kan pasti jumlahnya besar. Jadi tidak mungkin dibayar dengan menggunakan dana kas kecil. Kita lanjut. Untuk contoh soal dan pembahasan materi tentang evaluasi kegiatan administrasi. Adapun beberapa fungsi evaluasi yaitu kecuali A. fungsi analisis, B. fungsi diagnosis, C. fungsi selektif, D. fungsi penempatan, E. fungsi pengukuran keberhasilan. Jadi yang bukan adalah fungsi analisis, yang A itu tidak termasuk ke dalam fungsi dalam evaluasi. Jadi itu tadi adalah contoh dari soal yang akan diujikan di USP mata pelajaran administrasi umum. Jadi itu tadi materi-materinya terdiri dari 10 materi. Bisa dipelajari materi tersebut. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat selalu dan tetap semangat ujiannya. Saya akhiri pembelajaran hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.